البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal aqlus salim yatafattanu linnau kama yatafattanu idza usyira lahu ila raghif. Akal yang selamat, akal yang sehat, dia itu akan menjadi paham. Yatafatton yaitu paham. Fatin itu adalah cerdik. Yatafatton yaitu dia langsung memahami untuk suatu jenis, sebagaimana dia memahami kalau diisyaratkan kepada roti, dikatakan inilah yang namanya raghif. Akal yang sehat dia akan mengatakan bahwasanya iya ini adalah raghif dan yang lain boleh jadi raghif juga. Tinggal dikiaskan. Tahu bahwasanya ini sekitar contoh, bukan pembatasan. Faqila lahu hadza huwal khubz, dikatakan kepada dia inilah roti. Maka dia akan langsung memahami, oh roti memang seperti ini, dan tidak menutup kemungkinan ada jenis-jenis yang lain yang masuk dalam keumuman khubz. Wa qad yaji'u katsiran min hadzal bab qauluhum, dan telah datang banyak sekali di dalam bab semacam ini perkataan para salaf, hadhil ayah nazalat fi kadza. Ayat ini turun tentang demikian. Fi artinya adalah tentang. La siyama in kana al-madhkur syakhsa, terutama jika yang disebutkan itu adalah suatu sosok pribadi, yaitu orang tertentu. Maksud mereka bukan untuk pembatasan, tetapi orang yang semacam ini. Ayat ini turun untuk orang yang semacam ini. Ka asbabin nuzulil madhkurati fit tafsir, seperti sebab-sebab turunnya ayat yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Ka qaulihi, seperti ucapan mereka, inna ayatadz dzihar nazalat fi imraati Aus bin Samit. Sesungguhnya ayat dzihar itu turun tentang istri dari Aus bin As-Samit. Tapi disebutkan di sini yaitu datang dari hadis Khawlah binti Sa'labah. Hadisnya sahih. Dihasankan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Baik. Wa inna ayatal li'an nazalat fi Uwaimir al-Ajlani. Dan juga ucapan sebagian sahabat mengatakan ayatul li'an, mula'anah, itu turun tentang Uwaimir al-Ajlani. Ini sekedar contoh. Au Hilal bin Umayyah, atau Hilal bin Umayyah, karena memang sebab turunnya itu dua. Baik. Kalau yang Uwaimir al-Ajlani ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Kalau Hilal bin Umayyah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Baik. Wa inna ayatal kalalah nazalat fi Jabir bin Abdullah. Sementara ayat kalalah itu turun tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalalah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, yaitu seseorang yang tidak memiliki ayah ibu lagi. Dia meninggal dalam keadaan ayah ibunya sudah tidak ada, tidak memiliki ahli waris dan juga tidak memiliki anak. Tayyib. Jabir hanya memiliki beberapa saudari, tidak punya saudara. Tidak punya anak dan ayah ibunya sudah meninggal lama. Ya ini kalalah. Tayyib. Dikatakan kalalah karena asli dari kalalah, al-iglil, dia adalah seperti mahkota yang mengelilingi kepala itu. Yaitu yang masih hidup adalah orang di sekeliling dia. Bukan aslul waris, yaitu bukan asal yaitu ayah ibu, bukan pula fara yaitu anaknya. Tapi orang-orang di sekelilingnya, hawashi. Makanya istilahnya kalalah. Tayyib. Wa inna qaulahu, dan juga ucapan sahabat, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan tegakkanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Nazalat fi Bani Quraidah wan Nadir, turun tentang Yahudi Bani Quraidah dan juga Bani Nadir. Tayyib. Bukan maksudnya ayat ini hanya untuk case mereka, tapi juga bahkan sampai hari kiamat. Cuma sebab turunnya adalah mereka dan juga berlaku untuk case-case yang seperti itu. Tayyib. Wa inna qaulah, ucapan sebagian sahabat, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wa may yuwallihim yauma idzin duburah, dan barang siapa pada hari itu, yaitu membalikkan belakangnya kepada orang kafir, yaitu lari. Kalau lari jelas belakangnya yang nampak di orang kafir. Nazalat fi Badr, turun tentang perang Badar. Walaupun jelas keumuman yang berlaku sampai hari kiamat ayat ini berlaku. Tapi inilah penjelasan sahabat agar orang paham ini tentang apa. Wa inna qaulah, dan sesungguhnya firman Allah Ta'ala, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut,
yaitu tegakkan, yaitu cari persaksian, cari para saksi di antara kalian apabila kematian itu mendatangi salah seorang dari kalian. Nazalat fi qadiyati Tamim Ad-Dari wa Adi bin Badda. Sebab turunnya itu. Walaupun ayat ini umum. Untuk apa? Membuat persaksian untuk masalah apa? Masalah perjanjian, masalah wasiat dan lain-lain. Walaupun ayatnya turun tentang apa? Kisah pengkhianatan dari dua orang ini sebelum dua orang ini masuk Islam. Ini masih apa? Di zaman mereka masih jahiliyah. Tayyib. Wa qauli, dan seperti ucapan Abi Ayyub Al-Ansari, inna qaulahu, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, nazalat fina ma'syaril ansor, bahwasanya yaitu jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan, ini turun tentang kami orang-orang Ansor. Bukan ayat ini hanya khusus untuk orang Ansor, tetapi apa? Nasihat Allah kepada orang Ansor ketika Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan-kemenangan, mereka apa? Oh, tugas kita setelah selesai, kita kembali kepada perkebunan kita yang terbengkalai. Maka turun ayat ini. Terus kalian berperang di jalan Allah dan jangan jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, yaitu kalau kita berhenti berjihad padahal Islam masih terus memerlukan bantuan, maka ini membinasakan diri sendiri, meninggalkan jihad. Taib. Jadi ayat ini umum walaupun sebab turunnya adalah orang-orang Ansor. Dan ayat ini memiliki empat sababun nuzul. Dan 4 sebab tadi tidak saling bertentangan. Taib al-hadits. Wa nadha'iru hadza katsir. Dan yang semacam ini, contoh-contoh semacam ini banyak. Mimma yadkuruna annahu nazala fi qaum, dari yang disebutkan oleh para penafsir atau para sahabat bahwasanya suatu ayat itu turun tentang suatu kaum minal musyrikin di Makkah misalkan, au fi qaumin min ahlil kitab, atau suatu kaum dari ahli kitab al yahudi wan nasara, au fi qaumin minal mu'minin, atau suatu kaum dari kaum mukminin, atau adalah dari kalangan apa orang badui dan seterusnya. Bukan untuk pembatasan, dan ini bukan khilaf bukan khilaf tadad, bukan saling bertentangan, tapi sekedar apa? Contoh dan sebab turunnya saja, tetapi tidak membatasi penafsiran. Falladzina qalu dzalik, para sahabat yang mengucapkan itu tadi, lam yaqsudu anna hukmal ayah mukhtassun bi ulaikal a'yan. Mereka tidak bermaksud bahwasanya hukum ayat tadi hanyalah khusus untuk orang-orang yang ditakyin tadi, orang-orang yang disebutkan tadi. Duna ghairihim, tidak mencakup orang yang lain. Fa inna hadza la yaquluhu muslim. Ucapan ini tidak diucapkan oleh seorang muslim pun. Muslim tahu Al-Qur'an berlaku bukan hanya di zaman Rasul, tapi juga sampai hari kiamat. Wala aqilun alal itlaq, dan tidak ada orang akal yang mengucapkan seperti tadi secara mutlak bahwasanya ayat ini khusus untuk orang itu dan tidak lagi berlaku sampai hari kiamat. Enggak ada orang yang berakal yang mengucapkan itu. Iya, kaidah ma'rufah sebagaimana disebutkan oleh Al-Qarafi dan yang lain-lain, apa itu? Yaitu apa? Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Tayyib. Wan nasu wa in tanaza'u fil lafdzil am al-waridi ala sabab. Orang-orang walaupun mereka berselisih pendapat tentang suatu lafadz yang umum yang datang dikarenakan suatu sebab, hal yahtasu bisababihi amla, apakah dia itu dikhususkan dengan sebabnya saja ataukah tidak? Falam yakul ahadun min ulama'il muslimin, tetapi satu orang pun dari ulama muslimin tidak mengatakan inna umumatil kitabi wa sunnah tahtasu bi syakhsil muayyan, bahwasanya keumuman Alkitab dan As-Sunnah itu khusus untuk orang-orang untuk orang tertentu saja. Iya, kalau para ulama tidak akan mengatakan itu. Tayyib. Wa innamal ghayatu ma yuqal, hanyalah puncak yang akan diucapkan untuk pola semacam ini, innaha tahtasu bi nau'i dzalika syakhs, bahwasanya ayat ini khusus untuk apa? Khusus untuk jenis dari orang seperti itu. Seperti dalam kes apa itu? Masalah rodoah itu, rodoatul kibar. Ini khusus untuk Salim Maula Abi Hudzaifah dan orang yang seperti dia, yang keluarganya sulit untuk apa? Untuk melepaskan anak asuhnya ini, sudah sejak kecil diasuh, maka boleh dia disusui walaupun usianya sudah lebih dari 2 tahun. Ini khusus untuk orang yang mengalami kesulitan semacam itu. Fata ummu ma yushbihu, maka ayat tadi dia umum mencakup apa saja yang menyerupai orang tadi case-nya. Wala yakunul umumu fiha bihasabil lafadz, dan tidaklah keumuman tentang fiha, yaitu dalam case tadi itu
sebatas dengan lafadznya saja. Kalau lafadz dia lebih umum, tapi boleh jadi dia dikhususkan dengan apa? Case-case yang tertentu tadi saja. Tidak semua boleh untuk apa disusui setelah usia 2 tahun ke atas. Baik, penjelasannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Macam mana kita nak tahu dari khusus dan di umum? Kita harus apa? Harus memiliki ilmu tafsir dulu memang. Dengan apa? Kita harus paham bahasa Arab, paham dalalatul lafadz, penunjukan lafadz. Dan juga apa? Paham dari penjelasan para sahabat. Ayat ini sebenarnya case-nya bagaimana agar kita tahu. Turun tentang apa sehingga kita punya gambaran. Oh, untuk orang ini dan orang yang semacam ini. Seperti itu. Lalu lihat keumuman lafadznya.